Halo rekan-rekan, saya Aris. Pada video part kelima ini masih merupakan rangkaian dari video formula dan fungsi pada Excel. Saya akan membahas fungsi logika dasar pada Excel, yaitu COUNTIF, SUMIF, dan AVERAGEIF. COUNTIF, SUMIF maupun AVERAGEIF ini sama dengan fungsi dasar kegunaannya. Count untuk menghitung jumlah item, sum untuk menjumlahkan nilai, dan average untuk menghitung nilai rata-rata. Hanya saja ada perbedaannya. If di sana itu menunjukkan kondisi. Jadi kalau kita lihat count if, hitung jika. Nah, jikanya ini mengacu ke suatu kondisi tertentu. Sum if pun sama. Jadi sum itu jumlahkan, if-nya jika. Sum if jumlahkan jika merujuk ke kondisi lagi. Average if juga sama, hitung nilai rata-rata jika. Nah, if-nya ini atau jikanya ini artinya kalkulasi datanya nanti akan dijalankan berdasarkan kriteria. Nanti dalam panduan penulisan kita akan melihat ada yang disebut dengan kriteria. Nah, kriteria inilah yang dinamakan dengan kondisi. Jadi kondisi tertentu yang diinginkan. Agar lebih jelas, kita lihat di sini. Contoh di sini ada satu tabel sederhana, tanggal 1 sampai 5, kemudian ada produknya apa saja dan jumlahnya berapa. Yang ditanyakan bukan keseluruhan jumlah produk ini, tapi contoh misalkan kita hanya ingin menghitung ada berapa mouse yang terjual. Artinya yang harus kita hitung adalah 2 ditambah 1 dan ditambah dengan 6. Berarti hasilnya harus 9. Kemudian misalkan ada berapa keyboard yang terjual. Berarti yang harus dihitung adalah 2 ditambahkan dengan 2. Berarti ini nanti hasilnya harus 4. Dan kemudian untuk mouse ini hasilnya harus 2 tambah 1 3, 3 tambah 6 9. Sementara kalau kita hitung keseluruhan, ya jelas tidak seperti ini. Tapi 2 tambah 2 tambah 1 5 tambah 6 11 tambah 2 hasilnya sendiri 13 gitu ya. Jadi bukan ini yang kita cari, melainkan 9 dan 4 sesuai dengan kondisi yang diminta di sini. Nah, bagaimana aturan penulisannya? Ini akan lebih jelas kalau kita langsung demo. Saya gunakan tabel yang sederhana di sini. Kalau rekan-rekan lihat, di sini ada satu tabel menunjukkan warna, ada biru dan putih. Jadi biru 5, biru 7, putih 3 dan lain sebagainya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah biru, berapa jumlah putih, kemudian berapa total biru dan total putih, berapa rata-rata biru dan rata-rata putih. Kalau kita lihat dari contoh soal di sini, untuk menghitung jumlah ini pasti kita gunakan count. Hanya karena yang ditanyakan bukan berapa jumlah item keseluruhan, tapi ada kriteria atau kondisinya itu biru dan putih, maka kita gunakan count if. Di sini yang ditanyakan adalah total biru dan total putih. Total berarti kita gunakan sum. Dan karena ada kriterianya, berarti yang kita gunakan adalah SUMIF. Untuk pertanyaan yang berikutnya, yang ditanyakan rata-rata, ini sudah pasti average yang digunakan. Dan karena ada kriterianya, berarti ini pun sama, kita gunakan average if. Kita akan coba langsung bagaimana cara menggunakan ketiga fungsi ini, count if, sum if, maupun average if. Dan kita akan langsung melihat aturan penulisannya seperti apa. Saya akan coba
Yang pertama dulu yaitu untuk count if. Oke, jumlah biru sama dengan kita langsung gunakan count if di sini. Hitung jumlah item jika kurung buka. Nah, rekan-rekan bisa melihat aturan penulisannya adalah range yang diikuti dengan kriteria. Range di sini adalah range yang memuat kondisi kita. Di sini kan kondisinya atau kriterianya adalah biru. Nah, biru ini ada di range yang mana? Dalam contoh tabel di sini, dia ada di sini. Berarti range ini nanti kita arahkan ke bagian yang ini. Kenapa diarahkan ke bagian yang ini? Sekali lagi karena yang ditanyakan adalah range yang memuat kondisi kita. Biru ini ada di mana? Biru ini jelas ada di sini karena di sini kan isinya angka. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah kriteria atau kondisi. Apa sih kondisi yang kita inginkan? Dalam contoh soal di sini, kriteria atau kondisi yang kita inginkan adalah biru. Biru ini nanti bisa merujuk ke alamat sel atau bisa juga kita ketikkan langsung. Nah, di pembahasan pada video sebelumnya, kalau kita mau melibatkan teks, maka nanti ini dalam penulisannya harus diapit dengan tanda kutip seperti ini. Nah, kita coba count if, berarti saya langsung ambil range yang ini, yaitu B2 sampai B8, kemudian koma. Saya coba untuk mengarahkan ke alamat sel dulu, klik seperti ini. Jadi kriteria yang kita cari apa? Yaitu biru, dan biru ini ada di range yang mana? Yaitu B2 sampai dengan B8. Kurung tutup, kemudian enter, maka didapat hasilnya 4. Cara yang lain kalau kita ingin menuliskan sendiri kriteria atau kondisi ini, maka B2 ini tinggal saya ganti dengan tulisan biru. Jangan lupa untuk diapit dengan tanda kutip. Huruf besar dan huruf kecil tidak masalah, jadi tidak case sensitif. Kurung tutup dan enter, hasilnya tetap sama, yaitu 4. Nah, untuk memeriksanya kita coba. Kalau misalkan warna putih ini saya ganti dengan warna biru, berarti ini hasilnya harus 5 ya. Ini saya ganti dengan biru, dan kita lihat di sini hasilnya berubah menjadi 5. Saya undo kembali. Bagaimana dengan jumlah yang putih? Ini formulanya tentu saja sama, karena putih ini dia ada di range yang mana, ya tetap ada di range yang ini. Berarti sama dengan count if, kurung buka, saya ambil range yang sama. Jadi mulainya tidak dari sini, tetap diambilnya keseluruhan. Koma, nah, saya gunakan ketik manual saja. Saya ketikkan putih, kurung tutup, kemudian enter, dan hasilnya didapatkan 3. Benar ya? 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu kurang lebih untuk contoh penggunaan fungsi count if. Sekarang kita coba untuk menghitung total biru dan total putih ini dengan menggunakan fungsi sum if. Caranya tetap sama, kita tetap mengikuti aturan atau panduan yang diberikan oleh Excel. Sama dengan sum if, kurung buka. Perhatikan di sini. Yang dia tanyakan di sini
Yang pertama adalah range, kriteria, dan kemudian sum range. Range yang pertama ini sama dengan count if, artinya range yang memuat kondisi yang kita inginkan. Dalam contoh di sini kondisinya adalah biru. Range-nya tetap ngambil dari sini. Dan kriteria yang kita inginkan di sini sama, yaitu biru. Diapit tanda kutip. Nah, berbeda dengan count if, di sini ada tambahan, yaitu sum range. Di sini kan yang ditanyakan total, artinya di range mana yang memuat nilai yang akan kita jumlahkan. Nah, sum range ini merujuk ke nilai yang ini dalam contoh di sini. Berarti ini nanti kita isi dengan range yang ini. Sekali lagi, range yang ini memuat range yang berisikan kriteria, yaitu biru, biru, putih, dan lain sebagainya. Ini ya. Kemudian kriterianya apa biru, ini nanti kita ketikkan sendiri atau bisa merujuk ke alamat sel. Dan yang terakhir, sum range, di manakah range yang memuat nilai yang mau kita jumlahkan, karena yang ditanyakan di sini adalah total. Mari kita langsung coba. Berarti sum if, range-nya saya ambil yang ini dulu, seperti ini. Kemudian koma. Kriterianya apa? Dalam contoh di sini adalah biru. Saya ketikkan manual biru. Dan berikutnya sum range, mana nilai yang mau kita jumlahkan. Dalam contoh di sini range-nya yang ini, yaitu C2 sampai dengan C8. Kurung tutup, kita enter, dan hasilnya adalah 19. Sama seperti sebelumnya, untuk memeriksanya kita coba. Yang putih ini saya coba ganti biru, kemudian perhatikan nilai yang ini berubah atau tidak. Ini saya ganti dengan biru, dan hasilnya ternyata berubah menjadi 27 ya. Saya undo lagi, kembali ke nilai semula. Bagaimana dengan total putih? Tentu saja caranya sama. Sama dengan sum if, kurung buka, range yang memuat kondisi kita dalam contoh di sini. Yang ini, B2 sampai B8, koma, kriteria atau kondisi yang kita inginkan di sini adalah putih, jangan lupa diapit tanda kutip, koma lagi, dan yang terakhir sum range, ada di mana range-nya untuk nilai yang mau dijumlahkan. Dalam contoh di sini range-nya yang ini, C2 sampai C8. Kurung tutup, enter, dan hasilnya ditampilkan yaitu 17. Dengan cara yang hampir mirip, rekan-rekan bisa mencoba untuk menghitung rata-rata biru dan rata-rata putih di sini. Fungsi yang digunakan untuk rata-rata adalah average, karena ada kondisinya. Berarti yang kita gunakan di sini adalah average if, kurung buka. Sama dengan sum if di atas. Yang pertama dia tanyakan adalah range yang memuat kriteria kita. Dalam contoh di sini adalah B2 sampai B8, koma, kriterianya apa yang dicari, kondisinya yaitu biru, koma lagi. Kemudian di sini ada average range. Average range ini range mana yang memuat nilai yang mau kita hitung rata-ratanya. Dalam contoh di sini adalah C2 sampai dengan C8. Kurung tutup, saya enter, dan didapatkan hasilnya 4,75. Bagaimana menghitung rata-rata untuk warna putih? Tentu saja caranya sama. Average if,
range yang memuat kriteria atau kondisi tetap B2 sampai B8, kriteria atau kondisinya di sini adalah putih, jangan lupa diapit tanda kutip, koma lagi, kemudian range yang memuat nilai yang mau kita hitung rata-ratanya adalah C2 sampai C8, kurung tutup, dan enter. Demikian contoh untuk fungsi logika dasar COUNTIF, SUMIF, dan AVERAGEIF, di mana ketiga fungsi ini kita gunakan untuk menghitung menghitung jumlah item, kemudian menghitung nilai rata-rata berdasarkan kondisi tertentu yang diinginkan, dan kondisinya ini cuma satu. Berikutnya, bagaimana jika kondisinya lebih dari satu, dua, atau tiga kondisi, atau 4 kondisi. Dengan kata lain, banyak kondisinya. Ya, bisa lebih dari satu. Nah, fungsi yang digunakan hampir sama, hanya saja di belakang nama fungsi tersebut ada tambahan huruf S. Jadi untuk COUNTIF, itu kalau kondisinya satu, kalau kondisinya lebih dari satu, yang digunakan COUNTIFs, ada S-nya. SUMIF juga sama, kalau kondisinya lebih dari satu, SUMIFs, ada S-nya. Dan untuk AVERAGEIF juga sama, kalau kondisinya lebih dari satu, AVERAGEIFs. Di sini kita akan mulai masuk ke fungsi yang variabelnya lumayan banyak, jadi jangan dihafal, tapi tetap mengikuti aturan penulisan yang disediakan oleh Excel. Hanya saja secara garis besar, aturan penulisan untuk fungsi logika dasar dengan banyak kondisi ini seperti ini. Jadi kriterianya itu nanti akan bergerak dari kriteria yang pertama dulu, setelah selesai masuk ke kriteria yang kedua, setelah selesai masuk ke kriteria-kriteria atau kondisi-kondisi yang berikutnya. Nah, seperti biasa agar lebih jelas, kita coba langsung saya pindah ke sheet 2 di sini. Mari kita analisa dulu tabel yang ada di sheet kedua ini. Di sini ada tabel sederhana sama seperti tadi, hanya saja ada tambahan satu kolom lagi. Jadi ada biru terang, ada biru gelap, ada putih gelap, ada biru terang, dengan nilai yang masing-masing bervariasi di sini. Nah, kita lihat di sini untuk pertanyaan yang pertama adalah berapa sih jumlah biru terang dan berapa sih jumlah putih gelap. Sama dengan contoh sebelumnya, ini sudah pasti menggunakan COUNTIF. Nah, cuman kondisinya ternyata lebih dari satu. Jadi biru ini kondisi yang pertama atau kriteria yang pertama, dan terang ini merupakan kondisi yang kedua, lebih dari satu. Yang harus diperhatikan di sini, pertama, rekan-rekan harus sudah pegang apa sih kondisinya. Kondisi 1 biru, kondisi 2 terang, itu yang dijadikan catatan. Berikutnya dilihat range. Range untuk kondisi yang pertama ini ada di mana? Dalam contoh di sini, yang ini. Kemudian range untuk kondisi yang kedua yang mana? Dalam contoh di sini, yang ini. Berarti yang ini adalah range 1 dan yang ini adalah range 2. Itu yang dijadikan catatan kalau kita mau menggunakan fungsi logika dasar dengan banyak kondisi. Jadi sekali lagi, kita sudah pegang mana kondisi satunya, mana kondisi duanya, atau mungkin mana kondisi tiganya. Kita juga sudah pegang kondisi tersebut ada di range yang mana saja. Sekarang kita akan langsung coba penerapannya. Berapa sih jumlah biru dan terang? Sama dengan count if, bukan COUNTIF, tapi saya gunakan COUNTIFs yang ada huruf S-nya karena kondisinya lebih dari satu. Dan kalau kita perhatikan di sini,
Yang ditanyakan pertama adalah kriteria range 1 dan kriteria 1. Jadi ada angka satunya di sini. Kriteria range 1 dan kriteria 1. Kriteria range 1 ini merujuk kepada ada di range yang manakah kondisi kita yang pertama. Kondisi yang pertama adalah biru. Dan range-nya untuk biru ini ada di sini. Berarti kita langsung arahkan ke sini. Seperti ini. Kemudian koma. Next yang diminta di sini yaitu kriteria 1 atau kondisi kita yang pertama. Dalam contoh kita di sini yaitu biru. Berarti langsung saja saya tuliskan biru. Selesai. Untuk kondisi yang pertama, koma lagi di sini. Lihat bagian yang berwarna gelap, sekarang kita ada di kriteria yang kedua. Tentu saja sama dengan yang sebelumnya. Kriteria atau kondisi kita yang kedua dalam contoh di sini adalah terang. Yang diminta di sini adalah terang ini range-nya ada di mana? Ada di sini ya. Maka kita tinggal pilih C2 sampai C8, koma, dan berikutnya yang diminta di sini adalah apa kriterianya atau apa kondisi yang kita inginkan untuk kondisi yang kedua ini. Dalam contoh di sini yaitu terang. Saya ketikkan terang, kurung tutup, dan enter. Hasilnya adalah 3. Mari kita cross check. Biru terang, ini 1. Biru gelap, biru terang, ini 1 lagi. Biru terang, ini 1. Oke, berarti benar hasilnya 3. Untuk memeriksanya seperti biasa, ini kita rubah salah satu. Nah, ini mungkin putih terang, ini saya ganti jadi biru ya. Berarti ini hasilnya harus 4. Biru terang, dan hasilnya ternyata benar 4. Saya undo lagi. Mari kita coba untuk mengisi jumlah putih gelap ini sama dengan count if, sama dengan sebelumnya ya. Apa kondisi yang pertama? Kondisi yang pertama adalah putih. Putih ini range-nya ada di sini. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah gelap. Dan gelap itu range-nya ada di sini. Ini untuk kondisi yang kedua. Jadi kita langsung masukkan kriteria range 1. Range kondisi yang pertama adalah ini. Di mana kriteria atau kondisi yang kita inginkan adalah putih, koma. Dan kemudian range untuk kriteria atau kondisi yang kedua adalah ini. C2 sampai C8, koma. Dan kriteria atau kondisi yang diinginkan yang kedua ini adalah gelap. Kurung tutup, kita enter, dan hasilnya adalah 2. Mari kita cek, putih gelap, ini 1, putih gelap, ini 1, dan hasilnya benar ya, 2. Sekarang kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Berapa total biru terang dan berapa total putih gelap? Fungsi yang digunakan adalah sum, jelas sama dengan sum if, tapi kita harus pakai s karena kondisinya lebih dari 1, kurung buka. Oke, sedikit berbeda dengan sebelumnya. Mari kita analisa terlebih dahulu aturan atau panduan penulisannya. Di sini ada sum range, berarti yang diminta karena kita mau menghitung total ya. Di sini yang dihitung adalah total. Berarti kita harus menyertakan range yang memuat nilai yang mau kita hitung totalnya. Sekali lagi, kita harus menyertakan range yang memuat nilai yang akan kita hitung totalnya. Dalam contoh di sini yaitu D2 sampai dengan ke D8. Kemudian koma.
Dan berikutnya yang diminta oleh fungsi SUMIF ini sama dengan COUNTIF. Jadi range yang memuat kondisi pertama kita apa, ada di mana, maaf, kemudian kriteria atau kondisinya apa yang pertama, dilanjutkan dengan range yang memuat kondisi kedua kita dan kondisi kedua tersebut apa. Dalam contoh di sini, ini kondisi yang pertama adalah biru, birunya ada di sini. Kondisi yang kedua adalah terang dan terangnya ada di range yang ini. Jadi langsung kita isikan kriteria range 1, saya ambil yang ini, koma, apa kriteria kita yang pertama, yaitu biru, sesuai dengan yang ditanyakan, kemudian koma lagi, masuk ke kondisi yang kedua. Range untuk kondisi yang kedua ini ada di mana? Dalam contoh di sini yang ini, koma, dan kriteria atau kondisi yang kedua kita dalam contoh di sini adalah terang, kurung tutup, dan enter. Cross check dulu, benarkah hasilnya 12, biru terang ya. Ini pertama 5, biru gelap, biru terang, ini 5 tambah 3, 8, dan terakhir adalah 4. Jadi ini hasilnya adalah 12, berarti benar. Tentu saja dengan mudah sekarang rekan-rekan pasti sudah bisa menghitung total putih gelap ini. Sama dengan SUMIF, SUMRange, masukkan range yang memuat nilai yang akan kita hitung totalnya. Selalu ambil range semuanya ya, koma, range untuk kondisi yang pertama, koma, kondisi yang pertama adalah putih, saya langsung ketikkan putih, range untuk kondisi yang kedua, dan kondisi kedua yang diminta adalah gelap, kurung tutup, dan kita dapatkan hasilnya 9. Putih gelap 3, ini 6, 9, nggak ada lagi. Benar ya? 9. Bagaimana menghitung rata-rata? Tentu saja caranya sama dengan SUMIF. Mari kita coba langsung. Average if, pakai huruf S di belakang, average ifs karena kondisinya lebih dari 1. Hampir mirip dengan SUMIFs. Yang dia tanyakan pertama adalah average range. Jadi range yang memuat nilai yang mau kita rata-ratakan. Dalam contoh di sini D2 sampai D8. Range yang memuat kondisi pertama kita, kondisi yang pertama adalah biru, range-nya ada di sini. Koma, dan kondisi atau kriteria adalah biru, saya langsung ketikkan. Koma, range yang memuat kondisi kedua kita, yaitu yang ini. Kriteria atau kondisinya yang diminta adalah terang. Enter, dan kita dapat hasilnya sekian. Untuk rata-rata putih gelap, tentunya rekan-rekan pasti sudah lebih lancar sekarang. Sama dengan average if, ini range nilainya. Ini range untuk kondisi yang pertama. Kondisi yang diminta di sini adalah putih. Kemudian range untuk kondisi yang kedua dan kondisi yang diminta di sini adalah gelap, kurung tutup, kemudian enter. Maaf. Kurang 1 tanda kutipnya dan enter, hasilnya adalah 4,5. Demikian contoh bagaimana kita bisa menggunakan fungsi logika dasar untuk menghitung atau membuat kalkulasi dengan banyak kondisi. Seperti biasa, kita lihat contoh penerapannya atau demo pada praktis yang ada di sini. Pada sheet praktis ini ada satu tabel yang memuat tanggal order,
Kemudian di sini ada segmen barang ya. Jadi ada barang yang dijual untuk sekolah, untuk SOHO atau small office home office, untuk kantor dan lain sebagainya. Kemudian barang tersebut dikategorikan, jadi ada yang termasuk ATK, komputer, dan ada yang termasuk ke dalam furniture. Kolom yang berikutnya ini memuat transaksi, jadi ada yang kredit dan ada yang cash. Contoh di sini pada tanggal 1 Oktober untuk segmen sekolah ada barang ATK yang dibeli dengan cara kredit dan jumlahnya adalah 2. Kemudian pada tanggal 2 Oktober ada segmen SOHO. Kemudian barang yang dijual adalah ATK dan transaksinya cash, jumlahnya 3 dan demikian seterusnya. Nah, kita lihat contoh beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan untuk tabel yang ada di sini. Yang pertama dulu, pada kategori komputer ada berapa kali transaksi kredit? Yang ditanyakan adalah ada berapa kali, bukan jumlah nilai. Berarti fungsi yang kita gunakan di sini adalah fungsi count. Di sini yang kita gunakan adalah fungsi count. Next, kita lihat kondisinya. Pada kategori komputer, artinya di sini ya, kategori komputer, ada berapa kali transaksi kredit? Kalau rekan-rekan menganalisa pertanyaan ini, kita dapatkan bahwa kita berhadapan dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah komputer, di mana komputer itu dia ada di kolom kategori ini. Ini yang pertama. Dan kemudian di sini ada berapa kali transaksi kredit. Jadi kondisi yang kedua adalah kredit. Kredit ini ada di kolom transaksi ini. Inilah kondisi kita yang kedua. Sama dengan sebelumnya, berarti kita langsung pegang catatan. Kondisi yang pertama komputer, range-nya yaitu D3 sampai D12. Kondisi yang kedua adalah kredit, di mana range untuk kredit ini dia dari E3 sampai dengan E22. Kita langsung coba penerapannya dalam fungsi, sama dengan count ifs pastinya, karena kondisinya lebih dari satu. Kriteria range yang pertama yaitu komputer, saya ambil yang ini, tidak dari sini ya, sekali lagi, jadi tetap keseluruhan range diambil, kemudian koma, jadi tetap diambil D3 sampai D22. Kriteria yang pertama yaitu komputer, saya tinggal ketikkan di sini komputer, jangan lupa diapit tanda kutip, koma. Di sini kriteria range yang kedua. Range kondisi yang kedua itu E3 sampai dengan E22. Dan apa kriterianya? Kriterianya yaitu kredit, jangan lupa diapit tanda kutip, kurung tutup, dan kita dapatkan hasilnya. Berarti pada kategori komputer ternyata ada berapa kali transaksi kredit? Ternyata hanya ada 2. Mari kita cross check dulu. Yang ini cash, ini cash, ini cash, nah ini kredit 1, ini komputer, ini kredit 2, dan sudah. Berarti hasilnya benar ya. Jadi pada kategori komputer ternyata hanya ada 2 kali transaksi kredit. Kita lihat contoh soal yang berikutnya. Ada berapa transaksi cash untuk penjualan di atas 5? Mari kita analisa dulu. Kondisi yang pertama adalah transaksi cash. Jadi ini kondisi yang pertama. 1 ada di kolom yang ini. Ini kondisi yang pertama. Kemudian untuk penjualan di atas 5. Penjualan ada di kolom yang mana? Ini kondisi kita yang kedua ya. Kondisi yang kedua dia adanya di sini. Ini kondisi kita yang kedua. Nah, yang ditanyakannya adalah penjualan di atas 5. Sedikit mengulang ke pokok bahasan yang saya sampaikan di video yang pertama. Kadang dalam formula dan fungsi mungkin kita harus menggunakan apa yang disebut operator pembanding. Lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya.
Sehingga untuk menuliskan penjualan di atas 5 dengan operator pembanding, kita cukup gunakan tanda untuk yang ini ya. Kita cukup gunakan tanda lebih besar dari 5. Jadi nanti dalam formulanya inilah yang harus kita tuliskan untuk kondisi yang kedua ini. Apakah diapit tanda kutip atau tidak? Ya jelas tetap diapit tanda kutip. Karena yang kita harapkan di sini bukan berupa angka, melainkan tetap berupa teks sebagai kondisi. Mari kita coba langsung di sini. Berarti sama dengan ada berapa transaksi cash, berapa berarti count if ya. Count ifs karena kondisinya lebih dari 1. Kriteria range yang pertama atau range yang memuat kondisi pertama kita di sini yaitu cash. Dia adanya di kolom transaksi ini E3 sampai E22, koma. Kemudian kondisinya yaitu cash sama dengan cash, koma. Masuk ke kondisi yang kedua, ada di mana? Range untuk kondisi yang kedua ini ada di sini ya, jumlah. Berarti saya ambil ini, yaitu F3 sampai F22, koma lagi. Dan apa kondisi yang diminta? Kondisi yang diminta penjualan di atas 5, yaitu lebih besar daripada 5. Jangan lupa diapit dengan tanda kutip. Berarti saya cukup masukkan lebih besar dari 5. Kemudian kurung tutup. Seperti ini kurang lebih formula dan fungsi yang kita gunakan untuk pertanyaan kedua ini. Kita coba enter dan hasilnya adalah 3. Kita cross check dulu seperti biasa, mana transaksi cash ini di bawah 5, ini di atas 6, berarti ini 1, ini cash, ini 2, ini cash lagi, ini di bawah, ini di bawah, ini di atas 5, ya benar 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3. Kita lihat soal yang ketiga. Pada segmen kantor, ada berapa jumlah ATK yang terjual? Rekan-rekan pastinya tahu bahwa pada pertanyaan yang ketiga ini yang ditanyakan adalah jumlah, maka yang digunakan adalah fungsi sum ifs. Karena yang ditanyakan berapa jumlah yang terjual. Jumlah yang terjual artinya penambahan nilai. Oke, dan seperti biasa kita harus analisa dulu kondisinya. Kondisi yang pertama yaitu kantor. Kantor ini ada di segmen 1. Berapa jumlah ATK? ATK ada di sini. Ini adalah kondisi kita yang kedua. Kemudian karena kita mau menggunakan sum if, mana range yang memuat nilainya ada di mana? Jelas ada di yang ini ya, yaitu F3 sama dengan F22. Mari kita coba. Sama dengan sum ifs pakai S karena kondisinya lebih dari 1. Lihat yang diminta pertama adalah sum range. Range yang memuat nilai yang akan kita jumlahkan. Jelas di sini adalah F3 sama dengan F22, koma, baru kita masuk ke kondisinya. Kondisi yang pertama dulu, range-nya ada di mana? Yaitu kantor, adanya di sini. Koma lagi. Apa kondisinya? Yaitu kantor. Koma lagi, masuk ke kriteria atau kondisi yang kedua, yaitu ATK. ATK ada di sini. Koma, apa kriteria atau kondisinya? Di sini adalah ATK, jangan lupa diapit tanda kutip, kurung tutup, kemudian enter, dan kita dapatkan hasilnya 6.
Pertanyaan yang terakhir, berapa rata-rata, ini sudah jelas average. Kemudian apakah if atau ifs? Kita lihat saja di sini. Ternyata ada dua kondisi juga. Kondisi yang pertama adalah ATK dan kondisi yang kedua adalah case. ATK ini range-nya ada di sini. Case ini range-nya ada di sini. Ini untuk yang kedua. Dan nilai yang mau kita hitung rata-ratanya ada di sini. Saya akan langsung coba dan tentu saja rekan-rekan juga harusnya sudah lebih memahami ini. Jadi mestinya sudah lebih cepat. Average range-nya yang ini ya, nilainya, koma. Kriteria range yang pertama yaitu ATK. Kita ambil yang ini. Saya masukkan ATK, koma, dan masuk ke kriteria atau kondisi yang kedua, range-nya yang ini. Dan kriterianya adalah case, kurung tutup, dan enter. Akhirnya kita dapatkan hasilnya. Demikian contoh penggunaan fungsi logika dasar pada Excel. Di sini rekan-rekan sudah bisa melihat bagaimana Excel bisa menyelesaikan perhitungan dan kalkulasi untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini dengan cepat, jauh lebih cepat dibandingkan kita hitung secara manual dengan menggunakan bantuan fungsi logika dasar ini. Jadi sekali lagi, catatan untuk video ini adalah ada dua fungsi logika dasar. Jadi yang pertama dengan satu kondisi, count if, sum if, dan average if. Dan untuk kondisi yang lebih dari satu, itu ada tambahan huruf S di belakangnya. Count if, sum if, dan average if. Dan kemudian selalu saya tekankan adalah jangan pernah menghafal, tapi selalu mengikuti aturan penulisan yang sudah disediakan oleh Excel. Nah, itu saja mungkin untuk video yang kelima ini. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, mengingat ini pokok bahasannya relatif agak panjang. Silakan saja tuliskan komen di bawah. Insya Allah akan saya coba jawab jika rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Oke, demikian. Dan tentu saja terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai ketemu lagi di video part-part yang berikutnya.